Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Selamat datang pada ibadah Minggu di Gereja Maranatha. Selamat beribadah dan terus berkati. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Oh, Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Tuhan adalah Bapa yang setia,
tiada sekalipun ku tinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 21 Juli 2024. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian anak remaja Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juli 2024 pukul 13.00 WIB di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran anak SMTPI, jenjang tanggung, dan remaja dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 14 Juli 2024 pukul 09.00 WIB sebesar Rp12.820.400, syukur sebesar Rp3.065.000, persepuluhan sebesar Rp3.835.000, dan sarana fisik sebesar Rp785.000. Penerimaan kolekta Minggu 14 Juli 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp8.622.500, syukur sebesar Rp760.000, persepuluhan sebesar Rp2.115.000, sarana fisik sebesar Rp693.000, dan sada sebesar Rp529.000. Kebaktian Minggu 21 Juli 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta A. Umnehopa M. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sejahtera dan Majelis Jemaat GPM Diakonos. Pembacaan Alkitab dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12.
Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Julia Siloi, vokal grup IAKN. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 11 ayat 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 165. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 21 Juli 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Kebaktian kita di saat ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana, hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan lahirkanlah aku Tuhan, lahirkanlah dari dosaku. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Engkau ya Tuhan Maha Adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setia-Mu. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau karena besarlah kemuliaan-Mu, ya Tuhan, Raja Sorgawi, Allah yang Maha Kuasa. Anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terdapat dari Pertama Tesalonika pasal 2, Pertama Tesalonika pasal 2 ayat pertama berakhir hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan kita di malam ini terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 hingga yang ke-12. Demikian bunyinya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami peroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayai Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, Shalom. Kita bersyukur karena hanya atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita bisa ada sampai saat ini. Dan bagian firman Tuhan yang baru saja kita dengar pembacaannya tadi, mau membawa seluruh perhatian kita terkait dengan tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahwa setiap orang siapapun dia, tua muda kecil besar yang percaya kepada Kristus Yesus, menerima panggilan untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap kerja kita, kapan dan di mana saja kita ada. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pelayanan itu setiap orang pasti mengharapkan, ingin untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik atau pelayanan yang baik minimal dari para pelayan. Entah itu pelayanan dari pihak gereja, pelayanan dari pihak pemerintah, semua orang ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan itu berarti dibutuhkan orang-orang yang baik, dibutuhkan orang-orang yang memiliki kualitas dalam melakukan tugas pelayanan itu. Inilah yang dimaksudkan dalam tema pembinaan di Gereja Protestan Maluku bulan Juli, yaitu pelayan yang berkualitas untuk membangun jemaat. Bapak Ibu Saudara, pelayan yang berkualitas bukan saja pada soal kemampuan intelektual, memiliki pendidikan tinggi paling kurang, juga bukan saja pada soal memiliki pengalaman-pengalaman praktis dalam kehidupan khusus dalam pelayanan. Sekali lagi baik di gereja pun di masyarakat. Tapi ada hal yang jauh lebih mendasar dari itu, yaitu kesediaan hati untuk melayani orang lain. Kesediaan untuk berbagi dalam ketulusan dengan orang lain, disertai dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sementara ada dalam tahapan-tahapan menuju bulan November. Seluruh warga Gereja Protestan Maluku mengetahui itu, yaitu pemilihan para pelayan di gereja kita, penatua dan diaken. Dan juga dalam kehidupan bermasyarakat kita juga akan ada dalam masa-masa menuju pemilihan kepala daerah. Tema yang ditetapkan Lembaga Pembinaan Jemaat GPM untuk minggu ini yaitu pelayan yang menyukakan hati Tuhan. Pelayan yang menyukakan hati Tuhan. Dalam dasaran firman 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Dari bagian firman Tuhan ini saudara-saudara, ada beberapa poin penting yang bisa saudara-saudara dan saya maknai dalam tanggung jawab sebagai seorang pelayan yang berkualitas dan menyukakan hati Tuhan. Poin pertama yaitu pengakuan atas otoritas Allah. Ayat 1 dan ayat 2. Sebagai pelayan Tuhan, Paulus berani bersaksi bahwa pekerjaan dan pelayanan pemberitaan Injil yang ia lakukan tidak sia-sia. Ia dan teman-temannya ke Tesalonika tidak dengan maksud lain selain memberitakan kabar sukacita. Memberitakan Injil kerajaan Allah supaya semakin banyak orang yang bisa memperoleh keselamatan. Dan pelayanan yang dilakukan bagi Paulus tidak sia-sia.
itu berhasil. Bukti buah pelayanan mereka yaitu jemaat Tesalonika telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka menyembah berhala-berhala dan telah menerima Injil Yesus Kristus yang diberitakan oleh para rasul. Bahkan kehidupan mereka menjadi teladan bagi orang lain, sekalipun mereka selalu diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, penindasan, ancaman, mara bahaya dan sebagainya. Dan untuk kondisi ini saudara-saudara, Paulus selalu menyampaikan kepada jemaat sebuah realita yang juga Paulus sudah alami dalam kapasitas sebagai pelayan Kristus ketika ia ada di Filipi. Maksudnya apa saudara-saudara? Paulus mau memberikan pemahaman kepada jemaat supaya orang-orang di Tesalonika tahu bahwa eksistensi sebagai seorang murid Yesus harus diperhadapkan dengan realita ditolak, dianiaya, diancam, ditindas dan lain-lain. Itu resiko dari setiap orang yang mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Tetapi ada hal menarik yang Paulus ingatkan kepada jemaat bahwa jangan mereka khawatir, tapi mereka harus ingat bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam keadaan itu. Dan ini sebuah realita yang memang sudah dialami oleh Paulus sendiri, dan karena itu dia bersaksi bahwa ketika ia ada dalam situasi yang tidak baik, di situ dia selalu mengalami kuasa Tuhan. Ia dan teman-temannya selalu mengalami kelayakan daripada Tuhan. Tuhan selalu ada menopang dan bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu mereka tidak takut. Mereka tidak berhenti di situ dalam tugas-tugas pemberitaan Injil. Paulus mengakui bahwa mereka berani dan terus melakukan tugas-tugas pelayanan itu bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka mampu, tetapi semata-mata karena Yesus yang ada bagi mereka. Mereka mampu untuk mengatasi berbagai hal bukan karena mereka sudah punya banyak pengalaman berjalan dari satu wilayah atau satu daerah ke daerah yang lain untuk memberitakan Injil Yesus dan memperoleh banyak tantangan, memperoleh banyak kesulitan, lalu mereka memiliki banyak cara untuk mengatasi masalah-masalah pelayanan itu. Bukan itu. Tapi bagi Paulus sekali lagi Tuhan dengan kuasanya menolong dan memampukan mereka mengatasi persoalan-persoalan pelayanan dan pemberitaan Injil. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara-saudara, proses pemberitaan Injil dan hasil dari pemberitaan Injil itu bukan karena mereka. Bukan pula karena Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Kita pasti punya pengakuan yang sama dengan Rasul Paulus. Tapi semata-mata karena kemurahan, karena kuasa, dan karena kelayakan Allah. Di sini otoritas Allah sebagai yang berkuasa dan melayakkan Paulus dan kawan-kawan dalam melakukan tugasnya coba diangkat oleh Rasul Paulus menjadi sebuah kesaksian nyata bagi orang-orang atau jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sekarang sementara ada dalam tahapan-tahapan pemilihan majelis jemaat. Dan sebentar lagi di setiap unit pelayanan akan mencari calon-calon penatua, diaken, dan kemudian memasukkannya kepada panitia pemilihan majelis jemaat. Untuk proses itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ungkapan yang paling banyak diberikan sebagai alasan
saat diminta kesediaan untuk menjadi majelis jemaat adalah sing mampu. Beta sing mampu. Itu alasan yang sering diberikan ketika peminangan dari para pelayan dan umat di unit-unit pelayanan. Bapak Ibu, kalau jawaban sing mampu menjadi alasan, maka itu artinya kita tidak meyakini otoritas dan kemahakuasaan Allah dalam hidup kita. Itu artinya kita belum mengenal Allah. Kita belum mendalami Allah sesungguhnya dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk menjadi pelayannya, Yesus tidak melihat pada ketidakmampuan seseorang sing mampu. Tapi yang Yesus lihat adalah kesediaan yang mau. Soal sing mampu itu Yesus punya bab, bahwa Yesus yang akan kasih mampu bagi siapa yang mau. Semua orang yang telah menjadi pelayan, Bapak Ibu majelis jemaat yang ada, mungkin juga Bapak Ibu warga jemaat yang sudah pernah menjalani pekerjaan pelayanan sebagai pelayan khusus di gereja ini, penatua diaken, pasti punya rasa yang sama pada awal ketika kita mau menjadi pelayan sing mampu. Tapi apa yang terjadi? Yesus yang memanggil, Yesus yang memilih, Yesus yang memberikan kepercayaanlah yang sudah memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada para pelayannya, sehingga mereka yang tadinya bilang sing mampu untuk menghadapi realita pelayanan dengan tantangan-tantangan, dengan kesulitan-kesulitannya, bahkan mereka dimampukan oleh Yesus sehingga mampu menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan yang mereka hadapi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus, akhirnya para pelayan yang mengalami kuasa Tuhan, yang memanggil dan mengutus pun mengaku bahwa segala sesuatu yang mereka bisa karena Tuhan. Itu poin pertama kita Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Poin yang kedua yaitu melayani dengan motivasi yang benar. Ayat 3 sampai ayat 6. Di dalam tugas pemberitaan Injil, Paulus berlalu berhadapan dengan tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak suka terhadap pemberitaan Injil Yesus Kristus. Bagi mereka, Paulus dan teman-temannya itu melakukan pekerjaan itu dengan maksud-maksud untuk cari popularitas diri. Seluruh ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Paulus dan para rasul adalah sebuah janji-janji manis yang diberikan kepada umat atau para pendengar. Mereka juga beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan uang dan seterusnya. Mereka menyamakan Paulus dan teman-teman dengan diri mereka karena begitulah keadaan mereka. Mereka punya pekerjaan seperti itu dan karena itu mereka mengira Paulus dan teman-teman dalam tugas-tugas itu pun punya maksud-maksud tertentu di balik tugas itu. Maka di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus memberi klarifikasi kepada jemaat bahwa semua yang Paulus lakukan dengan teman-temannya itu adalah sebuah kepercayaan, sebuah tugas yang disuruh oleh Allah kepada mereka, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan dalam melakukan pekerjaan pemberitaan Injil itu, mereka berusaha untuk menyenangkan Tuhan yang mengutus mereka, Tuhan yang memberikan tanggung jawab itu kepada mereka, bukan untuk menyenangkan hati pendengar. Bahwa mereka bekerja bukan untuk mencari popularitas diri,
tetapi melalui pekerjaan itu Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dimuliakan, karena semakin banyak orang yang menerima Yesus dan mendapatkan keselamatan. Sehingga dengan tegas Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika bahwa seluruh pelayanan yang mereka lakukan sungguh-sungguh didasari atas motivasi yang benar, yaitu untuk menyukakan hati Allah yang mempercayakan tugas pemberitaan itu. Ayat 4 dari bagian bacaan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk poin ini kita diingatkan bahwa ketika kita telah dipercayakan oleh Tuhan, ketika kita telah dilayakan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya, baik di gereja, baik di masyarakat, hendaknya pelayanan kita itu didasarkan pada motivasi yang benar. Jangan hanya asal-asalan, karena beranggapan bahwa pekerjaan itu adalah sebuah rutinitas biasa. Jangan juga untuk mencari keuntungan dan untuk menyenangkan hati manusia, menyenangkan hati pimpinan, supaya semakin dipuji, semakin dipercaya, diperhatikan, diberikan jabatan, diberikan kedudukan, diberikan job, dan seterusnya. Tapi biarlah semua pekerjaan yang kita lakukan itu menyukakan hati Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Ini motivasi yang benar, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pelayan yang dipilih dan ditentukan di dalam tugas-tugas pelayanannya. Poin yang terakhir Bapak Ibu, poin ketiga ayat 7-12, yaitu bertanggung jawab atas pelayanan yang dipercayakan. Pada poin ini, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus menegaskan bahwa ia bertanggung jawab atas pelayanan yang dipercayakan Allah kepada dia dan teman-temannya. Paulus menggambarkan rasa tanggung jawab itu dengan menggunakan metafora seorang ibu yang dengan lembut, dengan kasih yang penuh mengasuh dan merawat anak-anaknya. Bagaikan seorang ibu yang dengan lembut mengasuh dan merawat anak-anaknya, demikianlah sikap Paulus dan kawan-kawannya kepada jemaat. Mereka bersedia membagi Injil, memberitakan Injil Yesus Kristus, bahkan mereka bersedia membagi hidup mereka. Apa yang mereka lakukan, mereka berbagi kepada jemaat. Melalui metafora ini juga, Paulus mau menegaskan bahwa tidak mungkin ia menjerumuskan jemaat dengan ajaran-ajaran yang sesat, sama seperti seorang ibu yang tidak akan mencelakakan anaknya sendiri. Paulus juga menggunakan metafora seorang ayah yang selalu memberikan perhatian berupa nasihat, bimbingan, selalu memotivasi anak-anak, selalu menjadi panutan bagi anak-anak. Karena itu metafora tanggung jawab Paulus sebagai orang tua, ibu dan ayah, hendak memperlihatkan bahwa pelayanan yang Paulus lakukan dengan teman-temannya tidak sekedar memberitakan Injil, tetapi juga memberi dari apa yang mereka miliki. Dan mereka mau menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan bagi jemaat. Gambaran orang tua yang tidak saja mengajar, menasehati, tetapi sekaligus mewarisi nilai-nilai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan anak-anak menjadi berkat dan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seorang pelayan yang bertanggung jawab atas tugas pelayanan yang dipercayakan pasti akan terus berusaha untuk kemajuan dan pertumbuhan jemaat, untuk kemajuan dan pertumbuhan masyarakat yang dilayani,
sehingga membawa kebaikan dan perubahan hidup dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan masyarakat yang kita layani. Seorang pelayan tidak harus yang istimewa, tapi seorang yang melayani dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati, bahkan rela memberikan hidupnya bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan pelayanannya. Mari Bapak Ibu, kita semua mempersiapkan seluruh hidup kita dan memberikan hidup kita. Bukan saja kita ingin untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, tetapi dalam kapasitas apapun kita, hendaknya kita juga memberikan pelayanan yang terbaik sebagai pelayan, sesuai dengan seluruh keberadaan kita. Mulai dari dalam keluarga, orang tua kepada anak-anak, adik, kakak, dan seterusnya. Dan dia akan berimbas dalam seluruh bentuk kehadiran kita di tengah-tengah seluruh aktivitas kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita semua berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dipersembahkan oleh Julia Siloy.
Shalom jemaat, biarlah pujian ini mau menjadi berkat, sukacita dan juga kekuatan bagi kita semua. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
kasih untuk persembahan pujiannya, biarlah Tuhan dimuliakan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita, saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bersama
jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Kita berdoa. Kami datang menghampiri Engkau ya Allah ya kami, Tuhan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Di saat ini Bapa, kami sebagai umat boleh memberikan persembahan syukur kami dalam kehidupan rumah tangga kami, bahkan kehidupan pribadi kami Bapa. Dari kekurangan dan kelebihan kami, biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini Bapa, agar dapat didaya gunakan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dari vokal grup IAKN Ambon dipersilahkan.
kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Kristus, mari kita semua tenang dan kita menyatu hati dalam doa syafaat di saat ini, dan syafaat kita akan kita akhiri dengan berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang selalu kami nikmati dalam hidup ini. Kami datang kepadamu bersama-sama berdoa untuk kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga dan persekutuan, memohonkan berkat dan penyertaan-mu Bapa. Penyertaan bagi kami sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai suami, istri, papa, mama, dalam setiap peran dan tanggung jawab kami bagi rumah tangga dan keluarga kami. Penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap kerja, usaha dan mata pencarian kami setiap hari. Penyertaan-Mu menjadi bahagian yang senantiasa ada dalam seluruh tumbuh kembang anak-anak kami yang sementara ini menikmati masa-masa pertumbuhan mereka. Dalam pendidikan dan masa depan mereka mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Bagi anak-anak muda kami yang terus berupaya untuk mendapatkan pekerjaan dan yang sudah bekerja, Tuhan hikmati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Tuhan senantiasa buka jalan bagi mereka. Penyertaan-Mu selalu ada bagi para orang tua lanjut usia atau WGS, para janda, duda, anak-anak yatim piatu, kaum disabilitas, dan setiap orang yang susah dalam hidup ini, setiap orang yang ada dalam gumulan-gumulan hidup setiap waktu. Penyertaan-Mu selalu ada bagi kekasih-kekasih kami yang sakit, baik di rumah-rumah sakit. Kiranya kesembuhan menjadi anugerah Tuhan bagi mereka melalui obat, makanan, dan berbagai pelayanan yang mereka terima baik dari pihak keluarga pun dari pihak medis. Semuanya kami bawa dalam doa ini untuk diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk dijawab dengan kasih-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam doa ini kami juga mau berdoa kepada gereja kami, Gereja Protestan Maluku, Majelis Pekerja Harian Sinode, bersama-sama seluruh pelayan dan umat dalam gereja ini. Tuhan pimpin dengan hikmat-Mu di dalam melaksanakan tugas menanam dan menyiram. Dari pusat-pusat perkotaan sampai daerah-daerah penginjilan yang terpencil sekalipun. Kami berdoa untuk Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon bersama seluruh pelayan dan umat. Tuhan berkati kiranya seluruh pelayanan yang dilakukan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kota ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh proses pemilihan Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku 2025-2030 dengan semua tahapannya. Kiranya di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami mendapatkan para pelayan yang bersedia dengan sukacita mau melayani pekerjaan Tuhan di gereja ini. Allah pengasih, sumber kehidupan kami berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai kelurahan, RT, RW.
Kami berdoa untuk Bapak pejabat gubernur, Bapak pejabat wali kota bersama seluruh jajaran masing-masing. Tuhan berkati lewat hikmat dan tuntunan Roh Kudus di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang diemban. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua proses pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung. Kiranya di dalam perkenan-Mu saja Tuhan, kami akan mendapatkan pemimpin-pemimpin kami yang akan memimpin Maluku secara keseluruhan dan khusus memimpin kota ini. Tuhan, inilah kami dengan seluruh bentuk rasa syukur kami, melalui persembahan-persembahan syukur kami, melalui puji-pujian, serta seluruh tanggung jawab pelayanan yang kami lakukan dalam kebaktian ini, sesuai dengan peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami persembahkan semuanya kepada Tuhan dengan kerendahan hati, sambil kami mohon berkenan di dalam kasih-Mu. Bapa dengar dan Bapa ampuni kami. Bapa sahuti kami di dalam kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba-domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, saudara-saudara jemaat, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik,
untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai. Selamat malam, Shalom.